Apa arti sebuah pengorbanan jika akhirnya ia berbuah pengkhianatan? Selamat datang di Suara Kehidupan, di mana setiap cerita bukan sekadar fiksi, melainkan cermin dari luka yang tak terucapkan dan kekuatan hati yang tak terduga. Di balik dinding bata yang berlumut, tinggallah Pak Wirya, seorang ayah yang hidupnya telah menjadi sinonim dengan keheningan. Rumah ini, rumah yang ia sebut saksi bisu kenangan, adalah warisan cinta yang ditinggalkan mendiang istrinya. Sebuah relik yang menolak untuk dimakan waktu. Setiap sudut rumah, dari kusen jendela yang rapuh hingga lantai teras yang dingin, menyimpan gaung tawa dan bisikan janji masa lalu. Pak Wirya adalah sosok yang tenang. Seorang pria yang mengukur kekayaan bukan dari materi, tetapi dari kedamaian hati yang ia temukan dalam kesederhanaan. Ia pensiunan guru, yang terbiasa hidup dengan keteraturan dan keikhlasan. Namun, ada kerutan samar di sudut matanya. Kerutan yang muncul bukan karena usia, melainkan karena rasa hampa yang ditinggalkan oleh putrinya, Ratih. Ratih adalah satu-satunya cahaya dalam hidupnya. Setelah menikah dengan Bima, seorang pria dengan mata yang selalu memancarkan ambisi yang tak pernah puas, Ratih perlahan menjauh, tersedot ke dalam pusaran kehidupan kota yang gemerlap. Bima adalah seorang pengusaha muda yang terlalu cepat ingin mencapai puncak. Baginya, sertifikat rumah tua itu bukan warisan emosional yang suci, melainkan sekadar aset mati yang harus dihidupkan dengan angka-angka. Kunjungan Ratih dan Bima jarang terjadi, seperti air hujan di musim kemarau. Dan setiap kedatangan selalu diwarnai oleh aura tergesa-gesa, diiringi pembicaraan tentang kesulitan ekonomi dan proyek besar Bima yang selalu membutuhkan suntikan dana. "Ayah, kenapa ayah tidak ikut saja pindah ke kota? Di sini terlalu sepi," bujuk Ratih suatu kali. Tetapi matanya lebih banyak menatap jam tangan daripada menatap mata ayahnya. Pak Wirya selalu tersenyum lembut. Rumah ini bernafas dengan kenangan Ibu Muna. Di sini ayah menemukan kedamaian. Ia tahu, ia tidak punya apa-apa lagi selain rumah tua ini dan sertifikatnya, yang ia simpan di kotak kayu jati yang tersembunyi. Itu adalah benteng terakhirnya, janji suci kepada mendiang istrinya untuk menjaga rumah itu hingga akhir hayat. Malam itu, Pak Wirya duduk sendirian di beranda. Angin berdesir, membawa bisikan kerinduan, dan aroma melati yang selalu ia tanam di sudut pagar. Ia berharap, suatu hari nanti, kehangatan keluarganya akan kembali mengisi rumah ini, mengusir dinginnya kesepian yang menusuk. Ia tidak menyadari, di balik keheningan malam yang sunyi itu, sepasang mata sedang merencanakan cara untuk merebut satu-satunya warisan yang ia miliki. Dan bahwa keheningan yang ia nikmati akan segera digantikan oleh suara paling memilukan, palu lelang. Beberapa hari setelah Pak Wirya merasakan firasat yang samar itu, datanglah Bima. Namun, Bima datang sendiri, tanpa Ratih, dan kedatangannya kali ini diselimuti oleh kehangatan yang tak biasa, seperti selimut tipis yang disampirkan di tengah badai. Bima membawa keranjang penuh makanan kesukaan Pak Wirya, bubur ayam hangat dengan irisan cakwe yang renyah, dan duduk lama menemaninya di teras, mengisi keheningan yang biasanya hanya diisi oleh suara jangkrik. Ia berbicara dengan nada lembut, tidak seperti biasa. Ia menceritakan betapa sulitnya persaingan bisnis di kota besar, dan bagaimana proyek terbarunya, yang ia namakan Pilar Masa Depan, akan menyelamatkan masa depan finansial Ratih dan cucu Pak Wirya. Bima tahu persis di mana harus menanamkan kata-kata manis yang memabukkan di hati Pak Wirya sebagai seorang kakek dan ayah yang mendambakan kebahagiaan keturunannya. "Ayah," kata Bima, jeda sejenak. Nadanya dipenuhi kesedihan yang dibuat-buat, seperti aktor yang sedang memainkan peran terbaiknya. "Maafkan saya harus membicarakan hal sensitif ini. Kami hanya butuh jaminan kecil untuk mendapatkan pinjaman modal kerja dari bank. Hanya sertifikat rumah ini, Ayah. Tidak akan lama, hanya 3 bulan saja. Begitu proyek berhasil, sertifikat ini akan segera saya tebus dan kembalikan ke tangan Ayah. Rumah ini, saksi bisu kenangan kita, tidak akan kemana-mana. Ini janji saya sebagai menantu yang akan mengabdi pada Ayah." Pak Wirya terdiam,
menatap irisan cakwe yang dingin di mangkuknya. Permintaan itu terasa seperti sengatan listrik yang dingin, menjalar dari telapak tangan hingga ke dada. Sertifikat itu adalah jiwanya, identitasnya yang terakhir. Namun ia melihat apa yang ia yakini sebagai ketulusan di mata menantunya, ketulusan yang dipaksakan oleh keadaan, dan ia mendengar nama Ratih serta cucunya berulang kali. Bagaimana ia bisa menolak jika ia merasa ini demi masa depan mereka? Bima menambahkan lagi, suaranya meyakinkan. Ini pinjaman resmi ayah, semua aman di bank. Kami hanya meminjam sertifikat sebagai agunan sementara. Tidak ada resiko besar, ayah. Ini demi masa depan Ratih, demi kebahagiaan ayah juga. Rasa bersalah jika menolak membanjiri hati Pak Wirya. Ia merasa berkewajiban untuk mengulurkan tangan. Setelah pergumulan batin yang panjang, ia menghela napas pasrah. Ia bangkit, berjalan ke kamar, dan mengambil kotak kayu jati yang beraroma rempah. Dengan tangan yang bergetar hebat, ia menyerahkan amplop berisi sertifikat tanah yang telah ia jaga lebih dari 30 tahun. Jagalah nak, bisik Pak Wirya. Air matanya tertahan di pelupuk mata. Ini bukan hanya kertas, ini adalah sejarah kita. Bawalah, dan segera kembalikan kedamaian di hati ayah. Bima menyambutnya dengan senyum lebar. Senyum kemenangan yang terselubung rapi di balik janji-janji palsu. Setelah Bima pergi membawa sertifikat, keheningan di rumah Pak Wirya semakin pekat, lebih berat dari biasanya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia telah melakukan hal yang benar, sebuah pengorbanan kecil yang setara dengan investasi pada kebahagiaan anak cucunya. Namun di sudut hatinya, ada suara serigala yang berbisik tentang keraguan. Beberapa minggu yang terasa lambat dan penuh kecemasan berlalu, rumah itu terasa seperti menunggu hukuman. Tepat ketika Pak Wirya mulai merasa tenang, Bima kembali dengan permintaan yang jauh lebih mengejutkan. Ia tampak panik. Wajahnya kini dipenuhi kegelisahan yang nyata, bukan lagi sandiwara. Rupanya, hutang pertama tidak cukup untuk menutupi ambisi liarnya. "Ayah, tolong, saya mohon bantuan ayah sekali lagi," ujar Bima, suaranya tercekat. "Ada kesalahan fatal di bank pertama. Nilai pinjaman yang disetujui tidak cukup untuk menutupi kebutuhan modal kerja yang mendadak membengkak. Saya harus mengajukan pinjaman kedua dari bank yang berbeda untuk menutupi kekurangan itu sebelum semuanya runtuh." Bima bercerita tentang kejamnya dunia bisnis, tentang kerugian besar yang hampir tak tertanggulangi, dan bagaimana ia akan hancur dan menyeret Ratih ke dalam jurang kemiskinan jika ia tidak segera mendapatkan dana tambahan. Cerita itu seperti air mata buaya yang menenggelamkan logika Pak Wirya. Ia memohon kepada mertuanya agar ia menandatangani beberapa berkas yang ia klaim sebagai surat kuasa pengurusan dokumen tambahan untuk bank kedua. "Saya mohon ayah, hanya ini jalan satu-satunya untuk menyelamatkan Ratih dan proyek kami. Saya akan mengembalikan semuanya sekaligus ayah." "Saya janji," pinta Bima, kini benar-benar berlutut di hadapan mertuanya. Sebuah pemandangan yang meruntuhkan benteng pertahanan Pak Wirya. Pak Wirya merasa lemas. Ia sudah merasakan ada sesuatu yang sangat tidak beres. Sertifikat rumahnya kini telah menjadi bola api yang panas. Namun ia sudah terlanjur basah oleh janji. Rasa tanggung jawab terhadap nasib Bima dan Ratih kini membebaninya. Ia takut jika ia menolak sekarang, ia akan menjadi pihak yang disalahkan atas kehancuran rumah tangga putrinya. Maka, tanpa membaca detail kecil pada berkas hukum yang rumit itu, berkas yang ditulis dalam bahasa yang asing bagi hatinya, Pak Wirya kembali mengambil pena. Di bawah tatapan mata Bima yang mendesak, ia membubuhkan tanda tangan. Tanda tangan yang ia yakini sebagai kuasa pengurusan, padahal itu adalah surat persetujuan jaminan ganda yang memungkinkan Bima menggadaikan sertifikat yang sama ke dua bank berbeda, melipat gandakan hutang yang ada menjadi beban yang tak terbayangkan. Ia tidak tahu, tanda tangan itu telah menyerahkan nyawa rumahnya 2 kali lipat dan menempatkan saksi bisu kenangan itu di ambang kehancuran yang tak terhindarkan. Setelah penandatanganan kedua itu, Bima menghilang. Keheningan yang ditinggalkannya kali ini bukan lagi keheningan yang damai, melainkan keheningan yang mengandung kecemasan. 3 bulan yang dijanjikan Bima telah berlalu, namun tidak ada kabar.
tidak ada telepon, dan tentu saja tidak ada sertifikat yang kembali. Pak Wirya mencoba menghubungi Ratih. Teleponnya selalu dijawab dengan nada tergesa-gesa. "Ayah, sabar ya, Bima sedang sibuk sekali di luar kota. Proyeknya hampir selesai, sedikit lagi ayah, sebentar lagi kami tebus." Janji itu terasa semakin hambar, seperti air yang diminum di tengah mimpi buruk. Kekhawatiran yang samar kini berubah menjadi ketakutan yang nyata, dingin, dan menusuk. Ia mulai sering terbangun di malam hari, hanya untuk mendengar detak jantungnya sendiri yang berdegup kencang. Ia menatap kotak kayu jati yang kosong itu, sebuah simbol dari kepercayaan yang telah ia gadaikan. Suatu sore yang cerah, saat Pak Wirya sedang menyiram bunga melati di halaman, ia melihat sesuatu terselip di bawah pintu gerbang. Sebuah amplop tebal, berlogo resmi dengan tinta yang kaku, membawa aroma formalitas yang mengintimidasi. Amplop itu ditujukan kepada pemilik aset agunan. Jantung Pak Wirya berdesir dingin. Tangannya yang keriput mengambil amplop itu. Di dalamnya, ia menemukan surat resmi dari bank pertama. Bank tempat Bima mengajukan pinjaman ganda. Surat itu bukan surat ucapan terima kasih. Baris-baris kalimat itu, disusun dalam bahasa yang formal dan tak mengenal belas kasihan, memaparkan sebuah kenyataan yang mengerikan. Peringatan pertama, keterlambatan pembayaran angsuran. Mata Pak Wirya yang sudah tak setajam dulu, harus bekerja keras membaca angka-angka dan tenggat waktu yang tercetak tebal. Jumlah tunggakan itu sudah jauh melampaui kemampuan Bima untuk membayarnya, bahkan jika proyeknya berhasil. Ia menyadari, ini bukan hanya keterlambatan. Ini adalah awal dari kekacauan finansial yang tak terbayangkan. Rasa dingin menjalar dari ujung kakinya hingga ubun-ubun. Rasa sakit di dadanya bukan lagi karena khawatir, melainkan karena realisasi. Ia telah dibohongi, dan kebohongan itu kini berubah menjadi ancaman nyata yang tergantung di atas kepala rumahnya. Ini bukan hanya tentang pinjaman. Ini tentang harga sebuah kepercayaan yang telah dikhianati. Ia terduduk di bangku taman. Surat itu tergeletak di rumput, seperti daun kering yang membawa kabar buruk dari musim gugur yang paling kejam. Pak Wirya tahu, keheningan di rumahnya akan segera pecah. Ia harus segera menghubungi Bima, mencari tahu mengapa janji itu kini berubah menjadi teror yang menuntut. Dengan tangan yang masih gemetar memegang surat peringatan itu, Pak Wirya bergegas masuk ke dalam rumah. Ia mencoba menghubungi Bima berulang kali. Setiap dering telepon terasa seperti palu godam yang memukul-mukul gendang telinganya. Panggilan pertama, kedua, dan ketiga tidak terjawab. Hanya ada nada sambung yang berulang. Ironisnya diiringi lagu riang yang sama sekali tidak sesuai dengan suasana hati Pak Wirya. Pada panggilan keempat, telepon itu diangkat. "Halo Bi? Bima?" tanya Pak Wirya. Suaranya tercekat oleh campuran ketakutan dan harapan. Suara Bima terdengar tegang dan tergesa-gesa dari ujung sana. "Iya ayah, ada apa? Saya sedang rapat penting sekali. Ini tentang proyek yang saya ceritakan ayah." "Nak, ayah baru saja menerima surat. Surat dari bank," ucap Pak Wirya, berusaha menjaga nada suaranya agar tetap tenang, walau hatinya sudah terasa seperti diremas. "Surat ini Isinya peringatan pertama, Nak. Ada tunggakan yang sangat besar. Apa yang sebenarnya terjadi?" Keheningan sesaat melanda. Pak Wirya bisa mendengar napas Bima yang tertahan di seberang sana. Kemudian Bima tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat dipaksakan dan kering. "Ah, surat itu. Tidak usah ayah khawatir. Itu hanya masalah administrasi yang belum saya selesaikan. Bank memang begitu ayah, terlalu cepat panik. Uang pembayaran sudah saya siapkan, hanya perlu waktu untuk memprosesnya. Besok lusa saya urus." Bima mencoba meredakan kecemasan Pak Wirya dengan kata-kata manis yang familiar, tetapi kini terasa seperti racun. Ia meyakinkan bahwa semuanya terkendali, dan meminta Pak Wirya untuk membuang surat itu dan tidak lagi memikirkannya. "Ayah fokus saja istirahat di rumah. Biarkan urusan kotor ini saya yang tanggung. Saya janji,
3 hari dari sekarang, semua akan beres. Sertifikat aman, rumah ayah aman. Namun, di tengah semua janji itu, Pak Wirya merasakan keretakan yang dalam. Tidak ada empati, tidak ada penjelasan rinci, hanya penghindaran yang dingin. Rasa ragu yang tadinya hanya bisikan, kini berteriak di benaknya. Apakah ia sudah menyerahkan kepercayaannya kepada orang yang salah? Sebelum Pak Wirya sempat bertanya tentang surat bank kedua, Bima sudah memotong pembicaraan. Ayah, saya harus masuk rapat lagi. Tolong jangan telepon saya dulu selama 3 hari ini ya. Saya harus fokus demi menyelesaikan masalah ini. Salam untuk Ratih. Maksud saya sampaikan salam ke Ratih ya. Sambungan terputus. Pak Wirya menatap telepon genggamnya yang mati. Wajahnya memancarkan kesedihan yang tak terperikan. Ia tahu, Bima tidak berbohong tentang sedang berada dalam masalah. Tetapi, ia berbohong tentang tingkat keseriusannya. Ia kembali ke beranda. Angin sore itu tidak lagi membawa aroma melati yang menenangkan, melainkan aroma kehancuran yang samar. Rumah itu, saksi bisu kenangan, kini tidak hanya sunyi karena ditinggalkan, tetapi juga sunyi karena ketakutan. 3 hari berlalu dalam siksaan sunyi bagi Pak Wirya. Janji Bima untuk membereskan angsuran itu hanyalah udara kosong. Tidak ada telepon, tidak ada kabar. Hanya ada keheningan yang menyesakan, yang terasa seperti jerat yang semakin mengencang di lehernya. Pada hari keempat, saat fajar baru menyingsing dan embun masih membasahi daun, Pak Wirya mendapati selembar amplop lain di balik pintu. Amplop ini lebih tebal, lebih resmi, dan berlogo berbeda dari surat sebelumnya. Ia langsung tahu, ini adalah bank yang kedua. Dengan tangan yang kini tak hanya gemetar, tetapi terasa dingin membeku, ia membuka surat itu. Kali ini, isinya bukan sekedar peringatan. Surat itu adalah panggilan terakhir dari bank, dengan nada yang jauh lebih tegas dan tanpa basa-basi. Tertulis jelas bahwa nilai tunggakan telah mencapai batas akhir toleransi. Yang paling mengerikan, surat itu menyebutkan bahwa karena adanya risiko default yang tinggi, bank akan segera memulai proses penyitaan dan pelelangan agunan jika pembayaran tidak dilakukan dalam kurun waktu 10 hari. Pak Wirya membaca kata-kata itu berulang kali. Penyitaan, pelelangan. Kata-kata itu menari-nari di retinanya, merampas semua oksigen dari paru-parunya. Ia menjatuhkan diri di kursi rotan tuanya. Surat kedua ini adalah bukti nyata dari pengkhianatan ganda Bima. Bima tidak hanya gagal membayar pinjaman pertama, tetapi ia juga telah menggadaikan rumah itu 2 kali lipat, mengikatnya dengan tali hutang yang mustahil diputuskan. Ia menatap dinding rumahnya. Dinding yang menjadi saksi pernikahannya, kelahiran Ratih, dan kepergian istrinya. Semua kenangan itu kini terancam dirampas oleh angka-angka dingin di atas kertas. Bagaimana mungkin ia, seorang ayah yang hanya ingin kedamaian, harus menghadapi kenyataan sekejam ini? Rasa marah yang tertahan selama ini akhirnya muncul, bukan sebagai ledakan, tetapi sebagai bara api yang membakar inti jiwanya. Kemarahan itu bercampur dengan penyesalan yang mendalam, penyesalan karena terlalu percaya, penyesalan karena menganggap cinta seorang menantu melebihi ambisinya. Pak Wirya memutuskan, ia tidak bisa lagi menunggu telepon yang tak pernah datang. Ia tidak bisa lagi percaya pada janji yang hampa. Ia harus pergi. Ia harus mendatangi Ratih dan Bima di kota. Ia harus melihat dengan matanya sendiri, menuntut penjelasan, dan mencari cara untuk menyelamatkan saksi bisu kenangan itu sebelum palu lelang benar-benar jatuh. Ia bangkit. Langkahnya kini tidak lagi gontai, tetapi dipenuhi tekad yang pahit. Ia mengemas tas kain usangnya, memasukkan beberapa helai pakaian, dan yang paling penting, kedua surat peringatan itu. Meninggalkan rumah itu terasa seperti merobek sebagian dari jiwanya. Pak Wirya mengunci pintu dengan kunci usang yang telah dikenalnya selama puluhan tahun. Ia memandang saksi bisu kenangan itu untuk terakhir kalinya, memohon agar dinding-dinding itu bertahan, agar melati di taman itu tetap mekar, menanti kepulangannya. Perjalanan ke kota besar adalah perjalanan menuju dunia asing, dunia yang penuh kaca,
besi, dan hiruk-pikuk yang memekakan. Pak Wirya yang terbiasa dengan keheningan pedesaan, merasa seperti daun kering yang terbawa arus badai. Ia naik bus ekonomi, duduk di kursi yang keras, kedua surat peringatan dari bank itu ia genggam erat di saku bajunya, terasa seperti dua batu pemberat yang menekan dadanya. Sepanjang perjalanan, ia membiarkan ingatannya mengembara. Ia mengingat wajah Ratih saat kecil, polos dan penuh tawa. Ia bertanya-tanya, bagaimana bisa putrinya, darah dagingnya sendiri, membiarkan suaminya melakukan pengkhianatan sekejam ini? Apakah Ratih tahu? Atau apakah ia hanya korban dari ambisi Bima? Pertanyaan itu berputar-putar tanpa jawaban, menciptakan luka baru di hatinya. Bus akhirnya membawanya ke pusat kota metropolitan. Langit menjulang tinggi dengan gedung-gedung pencakar langit yang angkuh. Pak Wirya merasa sangat kecil, sendirian, dan terasing di tengah lautan manusia yang sibuk mengejar mimpi. Ia mencari alamat rumah Ratih dan Bima yang ia tahu hanya dari kartu nama lama. Rumah Ratih yang terletak di kawasan elit, jauh dari bayangannya. Bukan rumah sederhana, melainkan bangunan megah, dengan pagar tinggi, dan taman yang tertata rapi. Rumah itu berkilauan oleh lampu-lampu mahal, sebuah simbol kesuksesan yang dibangun, ia curigai, di atas penderitaannya. Kontras antara rumah mewah ini dengan rumahnya yang tua di desa, sangat menyakitkan. Ia menekan bel pintu. Jantungnya berdebar, bukan karena kelelahan perjalanan, tetapi karena antisipasi akan konfrontasi yang akan terjadi. Ia harus melihat ke mata mereka. Ia harus tahu kebenaran di balik surat-surat ancaman itu. Pintu dibuka oleh Ratih. Penampilan Ratih kini jauh berbeda, berpakaian elegan dan berkelas. Senyumnya yang dulu hangat, kini terasa kaku. Matanya memancarkan keterkejutan, bercampur dengan sedikit rasa bersalah yang tak terhindarkan. Ayah? Ayah kenapa di sini? Kenapa tidak telepon dulu? Tanya Ratih. Nada suaranya lebih terkejut karena kedatangan mendadak itu daripada bahagia. Melihat Ratih, semua kemarahan Pak Wirya tiba-tiba menguap, digantikan oleh kesedihan yang tak tertahankan. Ia hanya bisa menatap putrinya, tatapan yang membawa beban ribuan kilometer perjalanan dan jutaan rasa kecewa. Pak Wirya hanya bisa menatap putrinya, tatapan yang membawa beban ribuan kilometer perjalanan dan jutaan rasa kecewa. Ia tidak membalas sapaan Ratih. Ia hanya berjalan masuk. Matanya menyapu kemewahan yang ada di ruang tamu itu. Lampu kristal mahal, sofa beludru, dan aroma parfum mahal yang asing. Ayah datang mencari jawabannya. Suara Pak Wirya akhirnya pecah, serak dan penuh kepedihan. Jawaban tentang mengapa ayah menerima ini. Ia merogoh saku bajunya, mengeluarkan kedua surat peringatan bank yang sudah lusuh dan kusut. Ia melemparkannya ke atas meja marmer yang mengkilap, tepat di antara vas bunga impor yang elegan. Ratih seketika pucat pasi. Warna di wajahnya menghilang secepat bunga yang layu disengat panas. Matanya yang tadinya penuh keterkejutan, kini dipenuhi kepanikan dan rasa bersalah yang tak terhindarkan. Ia tahu, tirai sandiwara sudah dibuka paksa. "Ayah, itu hanya salah paham," bisik Ratih, mencoba meraup surat-surat itu seolah isinya dapat disembunyikan dari pandangan ayahnya. "Bima sudah bilang, itu masalah administrasi kecil saja, kami pasti akan mengurusnya." "Administrasi kecil, katamu?" Pak Wirya tidak lagi berteriak, tetapi suaranya yang rendah dan terkontrol justru lebih menusuk. Ini adalah dua surat peringatan Ratih, dua bank berbeda, dua jaminan atas satu rumah yang sama. 10 hari lagi, dan saksi bisu kenangan kita akan diumumkan untuk pelelangan. Apakah ini yang kau sebut administrasi kecil? Lina menggeleng, air matanya mulai menetes. Ia tidak bisa lagi mempertahankan sandiwaranya. Di hadapan tatapan ayahnya yang murni, kebohongannya terasa begitu telanjang. "Ayah, aku minta maaf. Aku tahu, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa," ratap Ratih,
kini terduduk di sofa mewah itu, bahunya bergetar. Ini semua ide Bima. Dia bilang ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan modal terbesar. Dia janji, setelah proyek berhasil, kami akan melunasi hutang ini berkali-kali lipat dan mengembalikan sertifikatnya. Dia bilang, kita hanya butuh waktu 3 bulan. Dan kini, sudah lewat 3 bulan, Nak. Dan kini, ayah tidak punya rumah, kata Pak Wirya. Hatinya remuk redam melihat air mata putrinya. Ia menyadari, Ratih bukan hanya kaki tangan, tetapi juga korban dari ambisi buta suaminya. Saat itu, Bima masuk, terkejut melihat suasana tegang dan amplop bank di meja. Ia berusaha memasang wajah berani, tetapi kegelisahan di matanya tak bisa disembunyikan. Ayah Wirya, selamat datang. Ini pasti Ratih sudah panik duluan ya. Santai saja ayah, saya akan bayar semuanya. Percayalah pada saya, kata Bima, mencoba meraih surat-surat itu. Pak Wirya menghentikan tangannya dengan tatapan mata yang dingin, tatapan yang melucuti semua kesombongan Bima. Kau tidak akan membayar, Nak. Kau sudah menggadaikan rumah ini 2 kali lipat. Kau sudah mengkhianati kepercayaan ayah. Kau sudah menjual kenangan yang paling berharga demi kemewahan ini. Sekarang, katakan di mana sertifikatnya. Aku akan urus sendiri. Bima tertunduk, kekalahannya terukir jelas di wajahnya. Ia tahu, permainannya sudah berakhir. Bima tidak berani mengangkat wajah. Keheningan di ruangan mewah itu begitu mencekik. Hanya suara isak tangis Atih yang terdengar. Akhirnya, Bima menghela napas berat, mengakui kekalahan mutlak. Sertifikatnya sudah tidak ada di tangan saya, ayah. Bisik Bima, suaranya nyaris tak terdengar. Pak Wirya terdiam, seolah waktu berhenti. Ia menatap Bima dengan mata yang tajam, penuh tuntutan yang tak terucapkan. Apa maksudmu sudah tidak ada? Desak Pak Wirya, suaranya bergetar. Saya melakukan kesalahan besar, ayah. Bima akhirnya mengangkat kepala. Matanya dipenuhi ketakutan dan rasa putus asa. Pinjaman ganda itu tidak cukup. Proyek saya gagal, ayah. Uang itu habis. Hilang ditelan janji-janji investasi kosong. Ia berhenti sejenak, menatap Ratih yang kini menangis terseduh-seduh. Saya mencoba mencari pinjaman lagi, tapi bank tidak mau. Satu-satunya cara adalah menjual aset itu secara penuh, ayah. Pernyataan itu menampar Pak Wirya dengan kekuatan 1000 badai. Bukan digadai, tetapi dijual. Ia telah kehilangan rumahnya, bahkan sebelum tahu ia terancam. Tanda tangan yang ia bubuhkan itu bukan hanya untuk jaminan. Itu adalah persetujuan pelepasan hak penuh atas nama dirinya. Bima telah memalsukan atau memanipulasi dokumen sedemikian rupa, sehingga seolah-olah Pak Wirya telah menyetujui penjualan total. Kau menjual saksi bisu kenangan itu. Pak Wirya berbisik. Suaranya kini kosong tanpa nada. Rasa sakit itu begitu dalam hingga melampaui kemampuan berteriak. Bima mengangguk lemah. Saya sudah mencoba membatalkannya, ayah. Tetapi sertifikat itu sudah di tangan pembeli kedua. Uang penjualan itu sebagian saya gunakan untuk menutupi hutang bank pertama dan bank kedua. Sisanya, kami gunakan untuk pindah ke rumah ini, untuk menunjukkan bahwa kami sukses. Ratih mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, memohon. Ayah, kami janji, kami akan beli rumah yang lebih besar, lebih indah untuk ayah. Kami akan ganti semua kerugian ayah. Pak Wirya menutup mata. Ia tidak peduli lagi pada uang atau rumah baru. Yang ia pedulikan adalah kehancuran kepercayaan dan kenyataan bahwa kenangan istrinya telah diperjualbelikan demi gengsi yang fana. Rumah ayah Telah kau jadikan batu pijakan untuk kebohonganmu, kata Pak Wirya, membuka matanya. Tatapannya kini bukan lagi tatapan seorang ayah, melainkan tatapan hakim yang menjatuhkan vonis. Kalian telah memenangkan harta, tetapi kalian telah kehilangan ayah. Dengan tas usang di tangan dan hati yang remuk redam, Pak Wirya menutup pintu rumah megah itu perlahan. Ia memilih kegelapan di luar sana, berharap kegelapan dapat menyembunyikan luka yang menganga di dadanya. Langkah Pak Wirya terasa berat, namun tekadnya teguh. Ia berjalan menjauh dari rumah mewah itu tanpa menoleh ke belakang. Di balik pintu,
Ratih menjerit memanggilnya. Isak tangisnya bergema sia-sia. Namun, suara itu kini terdengar seperti lolongan hantu, tidak lagi mampu menariknya kembali ke dalam lingkaran kebohongan. Ia berada di pinggiran kota besar, tempat cahaya gemerlap bercampur dengan bayangan panjang. Pak Wirya duduk di sebuah bangku taman yang sepi, meletakkan tas usangnya di sisi. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara malam yang dingin. Kehilangan rumah bukan hanya kehilangan tempat berlindung fisik, itu adalah hilangnya jangkar emosional yang mengikatnya pada kenangan istrinya. Rumah itu telah dijual, dan bersamaan dengannya, sebagian dari jiwanya juga ikut terlepas. Ia bisa saja kembali ke dalam rumah Ratih, menuntut haknya, menggunakan kekalahan mereka sebagai alat untuk mendapatkan tempat tinggal yang nyaman. Namun, hati nuraninya menolak. Ia tidak ingin hidup di atas kemewahan yang dibangun dari pengkhianatan dan air mata. Ia tidak ingin wajah cucunya, saat ia melihatnya, mengingatkannya pada harga yang harus ia bayar. Pak Wirya memilih kemiskinan dengan martabat, daripada kemakmuran yang berlumur dosa. Ia membuka tas kainnya, menghitung uang tunai yang ia bawa, sisa uang pensiun yang tidak seberapa. Cukup untuk bertahan beberapa hari di penginapan murah. Setelah itu, ia harus mencari jalan lain. Ia tahu, di usianya yang senja, memulai dari nol adalah sebuah ironi yang kejam. Malam itu, di bawah kerlip bintang kota yang jarang terlihat, Pak Wirya meneteskan air mata. Air mata itu bukan karena kehilangan rumah, melainkan karena kehilangan Ratih. Ia meratapi nasib putrinya, yang telah memilih jalan kegelapan, terperangkap dalam ambisi suaminya. Ya Tuhan, lindungi anakku, bisiknya lirih, sebuah doa yang tulus, meski hatinya hancur. Ia tidak mengutuk mereka. Ia hanya menyerahkan takdir mereka kepada keadilan langit. Keesokan harinya, Pak Wirya memutuskan. Ia akan menumpang di sebuah musola kecil untuk sementara, lalu mencari pekerjaan serabutan. Ia akan membuktikan bahwa martabat seorang manusia tidak diukur dari luasnya rumah, melainkan dari luasnya hati untuk memaafkan dan menerima takdir. Perjalanan untuk memulai dari nol telah dimulai. Pak Wirya berjalan menyusuri gang-gang sempit kota, mencari tempat yang menawarkan sedikit kedamaian dan perlindungan. Ia menemukan sebuah musola tua di balik pasar. Dindingnya berlumut, namun suasananya terasa menyejukkan. Setelah berbicara dengan pengurus musola, ia diizinkan menumpang di serambi belakang, dengan janji akan membantu membersihkan dan menjaga tempat ibadah itu. Di usianya yang senja, dengan punggung yang mulai membungkuk karena beban hidup, Pak Wirya memulai peran barunya sebagai seorang penjaga musola yang sederhana. Ia menyapu lantai, membersihkan karpet, dan sesekali membantu para pedagang di sekitar pasar membawa barang. Pekerjaan ini mungkin kasar, jauh dari martabatnya sebagai pensiunan guru, tetapi keringat yang menetes adalah keringat kejujuran yang terasa lebih manis daripada kenyamanan yang berlumur kebohongan. Di sisi lain kota, di rumah megah yang baru mereka tempati, Ratih dan Bima dilanda badai batin. Kepergian Pak Wirya tanpa kata-kata perpisahan yang keras justru meninggalkan luka yang tak tersembuhkan. Kemewahan yang mereka kejar kini terasa menjijikkan. Setiap sentuhan pada sofa bludru, setiap kilauan lampu kristal mengingatkan Ratih pada wajah ayahnya yang penuh kecewa. Ratih mencoba mencari ayahnya. Ia menelepon ke desa, tetapi rumah itu sudah ditempati orang lain. Ia mencoba menghubungi kenalan lama, tetapi tidak ada yang tahu kemana Pak Wirya pergi. Ketidakhadiran ayahnya terasa seperti palu yang memukul-mukul kesadarannya, menghancurkan kebahagiaan palsu yang ia bangun. Suatu malam, Ratih dan Bima bertengkar hebat. Bima, yang merasa terpojok oleh kegagalan proyeknya dan rasa bersalah yang ditimbulkan oleh Ratih, menjadi defensif. "Kenapa kau terus mengungkit ayahmu? Aku sudah bilang aku akan mengurusnya nanti. Kita sudah punya rumah ini, bukankah itu yang kita mau?" Seru Bima. Suaranya pecah karena frustasi.
Kita punya rumah ini, tapi kita kehilangan jiwa kita, Bima, balas Ratih. Air matanya membasahi pipi. Ayah tidak pantas diperlakukan seperti ini. Kita telah menukarkan hati dengan bata. Pertengkaran itu berakhir dengan keheningan yang dingin, meninggalkan Ratih sendirian di kamar mewah itu. Ia menyadari ayahnya telah memilih hidup miskin di tempat yang damai daripada hidup kaya di tengah kekacauan hati. Rasa rindu dan penyesalan yang mendalam mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Ia harus menemukan ayahnya dan memohon ampunan, apapun harganya. Ratih memulai pencarian ayahnya dengan hati yang hancur. Ia mendatangi kantor-kantor bank yang tertera di surat peringatan lama, mencoba mendapatkan petunjuk. Namun, informasi tentang Pak Wirya sebagai pemilik aset agunan adalah data rahasia yang tak bisa ia akses tanpa bukti identitas yang kuat. Ia hanya berbekal foto ayahnya yang tersenyum di depan rumah tua mereka. Setiap hari, Ratih meninggalkan kemewahan yang ia benci, mengendarai mobil mewahnya menyusuri sudut-sudut kota yang kumuh dan padat, tempat ia merasa ayahnya dengan kesederhanaannya mungkin berada. Ia menanyai pedagang kaki lima, pengurus musola, dan bahkan tunawisma, dengan harapan kecil bahwa seseorang pernah melihat pria tua yang tampak damai, namun menyimpan kesedihan di matanya. Pada satu siang yang terik, Ratih tiba di sebuah pasar tradisional yang padat. Di tengah hiruk-pikuk suara tawar-menawar dan aroma bumbu, ia berhenti di sebuah warung kopi sederhana. Ia memesan minuman, matanya terus menjelajahi keramaian, hatinya dipenuhi harapan yang tipis. Tanpa ia sadari, hanya beberapa meter di belakang warung itu, di serambi musola yang teduh, Pak Wirya sedang menyapu lantai, membuang daun-daun kering yang jatuh. Pakaiannya sederhana, tangannya kasar karena pekerjaan kasar, tetapi gerakannya penuh ketenangan. Ia terlihat seperti bagian alami dari tempat itu, seorang pria tua yang menemukan kedamaian dalam ibadah dan pelayanan. Saat Ratih berdiri membelakangi musola, Pak Wirya mendongak sejenak dari sapunya. Ia melihat punggung yang sangat ia kenali, rambut hitam panjang yang terurai indah, postur tubuh putrinya. Jantungnya berdesir hebat, seperti gong yang dipukul di tengah keheningan. Ia ingin sekali memanggil, memeluknya, menanyakan kabarnya. Namun ia menahan diri. Ia melihat bayangan Bima yang berdiri tak jauh dari Ratih. Tampak sedang menelepon dengan wajah tegang. Pak Wirya menyadari, Ratih masih terikat pada kehidupan yang penuh ambisi dan kebohongan itu. Jika ia muncul sekarang, ia hanya akan membawa kembali kekacauan dan penderitaan. Ia memilih untuk tetap menjadi bayangan, menyaksikan putrinya dari kejauhan, membiarkan Ratih mencari dan menemukan jalannya sendiri, menuju penyesalan yang sesungguhnya. Pak Wirya kembali menyapu, membiarkan sapunya mengeluarkan suara gesekan yang lirih, menutupi suara detak jantungnya yang patah. Ia membiarkan putrinya pergi, membawa kembali beban rasa bersalahnya. Itu adalah pengorbanan terbesarnya. Memilih untuk tidak bertemu, demi melindungi kedamaian yang baru ia temukan. Keputusan Pak Wirya untuk bersembunyi dari pandangan Ratih adalah luka yang ia ciptakan sendiri. Luka yang terasa lebih perih daripada kehilangan rumah. Ia menyaksikan mobil mewah Ratih melaju menjauh, membawa kembali putrinya ke sarang emas yang dingin itu. Ia tahu, Ratih sedang menderita, dan sebagai seorang ayah, ia ingin merangkul dan mengampuni. Namun ia juga tahu, pengampunan yang terlalu mudah hanya akan menunda pertobatan sejati. Sore itu, setelah menyelesaikan tugasnya di musola, Pak Wirya duduk termenung di serambi. Ia mengeluarkan foto usang dari dompetnya, foto Ratih kecil yang tertawa tanpa beban di depan rumah mereka, saksi bisu kenangan. Foto itu adalah jembatan terakhirnya menuju masa lalu yang indah, masa lalu yang kini telah runtuh di bawah tangan Bima. Di tempat lain, Ratih tiba di rumahnya dengan wajah penuh kekecewaan. Pencariannya sia-sia. Ia merasa ayahnya telah lenyap di telan bumi, atau lebih buruk, ayahnya telah memilih untuk memutuskan semua ikatan dengannya. Rasa bersalah yang tadinya hanya duri kecil, kini membesar menjadi beban batu yang menghimpit dadanya. Bima menyambutnya dengan nada sinis.
Untuk apa kau repot-repot mencari ayahmu, Ratih? Biarkan saja dia sendiri. Toh dia sendiri yang memilih pergi. Bukankah kita sudah melakukan tugas kita? Kita memberinya kesempatan untuk hidup tenang. Tenang, katamu. Ratih menatap suaminya dengan mata merah. Ayah tidak tenang, Bima. Dia mungkin sekarang tidur di jalanan karena kebohonganmu. Rumah kita, kemewahan kita, semuanya dibangun di atas penderitaannya. Ratih menyadari, semakin lama ia bersama Bima, semakin ia kehilangan dirinya sendiri. Ambisi Bima tidak pernah berhenti. Uang hasil penjualan rumah Pak Wirya yang seharusnya digunakan untuk menutupi hutang, kini malah ia putar kembali ke dalam skema investasi baru yang berisiko tinggi. Bima masih belum kapok. Klimaks emosional pun mencapai puncaknya. Ratih tahu ia harus memilih, tetap tinggal di istana kebohongan ini atau meninggalkan segalanya demi menemukan ayahnya dan memulai hidup dari awal yang jujur, sama seperti yang ayahnya lakukan. Di musola yang sunyi, Pak Wirya menatap langit malam. Ia berdoa, memohon petunjuk agar Ratih mendapatkan kekuatan untuk melepaskan diri dari rantai kebohongan yang melilitnya. Ia siap menanti, bahkan jika penantian itu harus ia bayar dengan sisa usianya. Doa Pak Wirya seolah didengar oleh semesta. Di saat yang sama, Ratih mencapai titik didih batinnya. Setelah pertengkaran hebat dengan Bima, Ratih mengunci diri. Ia menatap pantulan dirinya di cermin kamar mewah itu. Wajahnya terlihat lelah, matanya kosong, terperangkap di balik bayangan kemewahan. Ia menyadari, ia telah menjadi Ratih yang asing. Ratih yang kehilangan hati nuraninya. Pagi harinya, sebuah kejadian kecil memicu keputusan besarnya. Bima menerima telepon di ruang tamu, dan Ratih mendengar samar-samar percakapan yang isinya tentang masalah utang baru yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Bima, yang merasa terdesak, bahkan sempat menyebutkan nama Ratih sebagai penanggung jawab utama dokumen pinjaman itu. Ratih menyadari, bukan hanya kenangan ayahnya yang digadaikan, tetapi kini masa depan dan kebebasannya juga terancam. Ia menghampiri Bima. Wajahnya kini tidak lagi penuh air mata, tetapi dipenuhi ketenangan yang dingin dan mematikan. "Cukup, Bima," kata Ratih. Suaranya pelan namun tegas, memotong pembicaraan telepon Bima. Bima menatapnya dengan kesal. "Ada apa, Ratih? Jangan ganggu aku. Ini penting." "Aku bilang cukup," ulang Ratih. Matanya menatap tajam, menelanjangi kepalsuan suaminya. "Aku sudah muak dengan kebohongan, muak dengan utang, dan muak dengan rasa bersalah yang mencekik ini. Aku ingin keluar dari semua ini." Bima tertawa sinis. "Keluar? Kau mau kemana? Kita sudah menandatangani ini bersama-sama, Ratih. Kau juga menikmati hasilnya." Kita tidak bisa lari dari tanggung jawab. Tanggung jawab, aku akan menanggungnya. Balas Ratih. Tapi aku akan menanggungnya sendiri. Dengan cara yang jujur. Aku akan menjual semua perhiasan yang kau berikan. Dan aku akan mencari ayahku. Aku akan memulai hidup baru, tanpa bayanganmu, tanpa kebohonganmu. Ia melepaskan cincin kawinnya, dan meletakkannya di atas meja, di samping telepon yang masih menyala. Bima terkejut, melihat ketegasan yang belum pernah ia lihat pada istrinya. Ini bukan lagi tangisan minta ampun. Ini adalah deklarasi perpisahan yang tak terelakkan. Ratih mengambil kunci mobilnya, dan berjalan menuju pintu. Ia tidak membawa banyak barang, hanya beberapa pakaian sederhana dan foto ayahnya. Ia meninggalkan rumah megah itu, rumah yang dibangun di atas puing-puing hati ayahnya, dan memilih jalan yang sunyi, jalan menuju penebusan dosa. Meninggalkan Bima adalah langkah pertamanya menuju pengampunan diri. Kini, satu-satunya tujuannya adalah menemukan ayahnya, dimanapun ia berada, dan memeluknya, memohon maaf atas pengkhianatan yang telah menodai saksi bisu kenangan mereka. Ratih menjual sebagian perhiasannya, mengubah kemewahan fana menjadi modal untuk mencari sang ayah. Ia tidak lagi menggunakan mobil mewah, tetapi memilih kendaraan umum, menyusuri kembali rute-rute yang pernah ia lalui saat pencarian pertamanya. Namun kali ini, matanya lebih tajam, hatinya lebih peka terhadap aura kesederhanaan ayahnya. Ia mengulangi kunjungannya ke pasar-pasar tradisional, bertanya pada setiap orang tua yang ditemuinya.
Ia tidak lagi mencari Pak Wirya, pensiunan guru, tetapi mencari seorang pria tua yang tenang, yang mungkin sedang kesulitan. Pencarian itu membawanya kembali ke kawasan pasar yang ramai, tempat ia pernah merasa ayahnya begitu dekat, namun tak terjangkau. Di sana, seorang pedagang kaki lima tua yang ia tanyai sebelumnya, akhirnya mengingat sesuatu. Ah, bapak yang tenang itu, yang suka membantu angkut barang dan menyapu halaman musala, tanya pedagang itu. Dia tinggal di musola kecil di belakang pasar ini. Namanya, kalau tidak salah, Pak Wirya. Jantung Ratih berdesir hebat. Air mata langsung membasahi pipinya. Namun ini adalah air mata kelegaan yang amat sangat. Ia akhirnya menemukan petunjuk yang nyata. Rasa takut, rindu, dan penyesalan berbaur menjadi satu, mendorong langkahnya menuju musola tua itu. Saat ia memasuki gerbang musola, ia melihat bayangan ayahnya. Pak Wirya sedang duduk di serambi membaca kitab suci. Sinar matahari sore menyinari wajahnya, menciptakan aura damai yang hampir suci. Ia terlihat lebih kurus, lebih tua, tetapi matanya memancarkan ketenangan yang hilang dari hidup Ratih. Ratih terdiam di ambang pintu, tak sanggup melangkah. Semua kata-kata yang telah ia siapkan, permohonan maaf, penyesalan, janji penebusan, tiba-tiba tercekat di tenggorokannya. Ayahnya terlihat begitu damai, begitu jauh dari kekacauan yang ia ciptakan. Apakah ia berhak merusak kedamaian itu? Pak Wirya yang merasakan kehadiran seseorang mendongak. Pandangannya bertemu dengan Ratih. Keheningan yang panjang menyelimuti. Tidak ada kata-kata, hanya tatapan mata yang berbicara lebih dari 1000 ucapan. Ratih akhirnya maju, berlutut di hadapan ayahnya. Air mata deras mengalir tanpa henti. "Ayah, maafkan aku," bisiknya. Suaranya pecah. "Maafkan Ratih yang bodoh. Ratih kembali untuk ayah. Ratih janji, Ratih akan menebus semua kesalahan ini. Ratih akan membawa ayah kembali." Pak Wirya mengulurkan tangannya yang kasar, menyentuh rambut putrinya dengan lembut. "Nak, ayah sudah memaafkanmu. Jauh sebelum kau datang ke sini. Hati seorang ayah tidak mengenal dendam. Pengampunan itu terasa seperti belati yang menusuk." Ratih menangis lebih keras, merangkul kaki ayahnya. Namun, di tengah pelukan yang mengharukan itu, Pak Wirya tiba-tiba terbatuk. Batuk yang dalam dan menyakitkan. Dan ia merasakan tubuh ayahnya terkulai lemah dalam pelukannya. Kepanikan menyertap Ratih. Ia segera memapah tubuh ayahnya, yang terasa ringan dan dingin, ke dalam musola. Dengan bantuan pengurus musola, mereka membawa Pak Wirya ke klinik terdekat. Namun suasana di klinik itu terasa mencekam, dipenuhi bisikan takdir yang buruk. Dokter keluar dengan wajah sedih, menyampaikan kabar yang meremukkan. Kondisi Bapak Wirya sangat lemah. Beliau mengalami kelelahan ekstrim dan gizi buruk yang berkepanjangan. Sepertinya beliau tidak mendapatkan istirahat dan nutrisi yang cukup selama berbulan-bulan. Namun, ada hal lain yang lebih parah. Dokter menjelaskan bahwa karena Pak Wirya bekerja keras di usia senja, ditambah stres berkepanjangan akibat masalah emosional, kondisi jantungnya memburuk drastis. Ratih menyadari, kelelahan itu bukan hanya karena pekerjaan fisik, tetapi juga karena beratnya beban pengkhianatan yang ia dan Bima timbulkan. Ratih membawa ayahnya pulang, bukan ke rumah megah miliknya, melainkan ke kamar kontrakan sederhana yang ia sewa segera setelah berpisah dari Bima. Ia ingin ayahnya melihat bahwa ia serius memulai hidup baru, hidup yang jauh dari kemewahan palsu. Ia merawat ayahnya dengan penuh kasih sayang, mencoba menambal waktu yang hilang dengan setiap suapan makanan lembut dan setiap usapan dahi. Pak Wirya terbaring lemah. Ia tidak banyak bicara, hanya tersenyum tipis setiap kali Ratih berada di sisinya. Di matanya tidak ada lagi rasa kecewa,
hanya ada cinta murni seorang ayah yang telah menemukan kembali putrinya, meskipun di ambang perpisahan. Pada malam terakhir itu, Ratih memeluk ayahnya erat-erat. Ia berbisik tentang rencananya untuk kembali ke desa, membeli kembali tanah di sebelah rumah lama mereka, dan membangun kembali kehidupan yang damai. Ia berbisik tentang janji-janji penebusan. Ayah, kita akan pulang. Kita akan kembali ke saksi bisu kenangan kita, meskipun harus membangunnya lagi dari awal. Ratih akan menjaganya. Pak Wirya mencoba menjawab, tetapi hanya ada bisikan samar. Ia mengangkat tangannya yang dingin, menyentuh pipi Ratih, dan tersenyum. Senyum itu adalah pengampunan terakhir, pengampunan yang sempurna. Tepat pada saat fajar menyingsing, saat udara terasa paling dingin dan sunyi, tangan Pak Wirya terkulai. Ratih menyadari, ayahnya telah pergi. Ia memeluk tubuh yang kini kaku itu. Tangisnya pecah menjadi ratapan yang memilukan. Ayahnya telah menemukan kedamaian, tetapi Ratih terlambat. Ia telah mendapatkan kembali ayahnya, hanya untuk kehilangannya selamanya. Pengampunan telah ia dapatkan, tetapi penebusan sejati, kesempatan untuk membahagiakan ayahnya, telah direnggut oleh takdir yang kejam. Ratih mengurus pemakaman ayahnya dengan hati yang hampa. Tidak ada kemewahan, tidak ada karangan bunga dari Bima. Hanya ada kesederhanaan dan ketulusan dari para pengurus musola yang telah menjadi keluarga baru Pak Wirya. Ratih menyadari, ayahnya pergi dengan tenang, tanpa beban hutang dan ambisi fana. Namun, rasa sakit Ratih tidak terperi. Ayahnya telah meninggal karena pengorbanan yang ia lakukan demi cinta yang salah tempat. Setelah pemakaman, Ratih memutuskan untuk kembali ke desa. Ia membawa abu dan kenangan ayahnya. Ia berdiri di depan rumah lama mereka, saksi bisu kenangan. Rumah itu kini dicat dengan warna baru yang terang dan asing. Di pekarangan, bunga melati yang dulu selalu dirawat ayahnya telah diganti dengan tanaman hias mahal. Rumah itu benar-benar telah berubah menjadi milik orang lain. Sebuah monumen bisu atas pengkhianatan yang telah terjadi. Ratih tidak menangis lagi. Air matanya telah kering. Ia merasa dingin dan kosong. Ia telah kehilangan rumah dan ayahnya dalam satu waktu. Semuanya karena pilihan yang salah. Di tengah kesendiriannya di desa, Ratih menerima kabar buruk lain dari kota. Bima, setelah ditinggalkan Ratih, semakin terpuruk dalam hutang. Skema investasinya gagal total, dan bank akhirnya menyita rumah mewah mereka sebagai ganti rugi atas kegagalan ganda. Bima kini menjadi buronan, bersembunyi dari para penagih hutang, kehilangan segalanya, termasuk martabatnya. Ratih mendengar kabar itu tanpa emosi. Balasan atas kejahatan Bima telah datang, tetapi hukuman itu terasa hambar baginya. Kekalahan materi Bima tidak sebanding dengan kerugian emosional yang ia derita. Ratih menetap di desa, menyewa gubuk kecil tak jauh dari rumah ayahnya yang lama. Ia memulai hidup baru, jauh dari bayangan kemewahan dan kebohongan. Ia bekerja sebagai guru sukarela di sekolah kecil, mengikuti jejak ayahnya yang sederhana dan jujur. Setiap senja, Ratih akan mengunjungi makam ayahnya. Ia akan bercerita tentang hari-harinya yang tenang, tentang penebusannya yang lambat dan menyakitkan. Ia tidak bisa membawa ayahnya kembali ke rumah mereka, dan ia tidak bisa mengembalikan waktu. Akhir cerita ini tidak menawarkan keajaiban. Ratih mendapatkan kembali martabatnya, tetapi ia harus hidup dengan penyesalan yang mendalam bahwa ia baru menemukan keberanian untuk memilih kebenaran setelah ayahnya pergi. Ia berhasil menebus dirinya sendiri, tetapi ia tidak pernah bisa menebus hidup ayahnya yang ia korbankan. Ayah, bisik Ratih di depan nisan ayahnya. Aku sudah memilih jalan yang ayah tunjukkan, tapi aku terlambat. Maafkan aku. Ratih menjalani hari-hari di desa dengan ketenangan yang pahit. Ketenangan itu bukan lahir dari kebahagiaan, melainkan dari penerimaan akan takdir dan beban penyesalan.
Ia mengajar anak-anak dengan sabar, mewariskan ilmu seperti yang dilakukan ayahnya dulu. Ia tinggal di gubuk sewaan yang dindingnya rapuh, namun hatinya terasa lebih kokoh daripada saat ia tinggal di istana kemewahan Bima. Setiap sudut desa ini mengingatkannya pada masa kecilnya, dan setiap hembusan angin membawa bisikan kenangan ayahnya. Ratih menyadari, saksi bisu kenangan itu tidak pernah benar-benar berupa bangunan fisik. Rumah itu adalah kehadiran ayahnya, integritasnya, dan cinta tanpa syarat yang ia berikan. Dan kini, rumah itu telah ia hancurkan sendiri. Ratih sering berjalan kaki menuju bekas rumah ayahnya. Ia akan berdiri di seberang jalan, memandangi rumah yang kini dihuni orang asing, yang telah dicat dengan warna cerah yang tak dikenalnya. Ia membiarkan rasa sakit itu merayap, menghukum dirinya sendiri dengan kenyataan visual bahwa ia tidak bisa lagi kembali. Ia merenungkan bagaimana ia bisa begitu buta. Ia telah dibutakan oleh ambisi suaminya, oleh janji-janji kekayaan yang fana. Ia mengorbankan hal yang paling berharga, kepercayaan dan kedamaian ayahnya, demi mimpi buruk yang berujung pada kehancuran total. Suatu sore, seorang tetangga lama menghampirinya. Tetangga itu menceritakan bagaimana Pak Wirya selalu menolak tawaran bantuan di masa-masa sulitnya. Bapakmu itu orang yang sangat menjaga martabat, Nak. Ia memilih bekerja keras daripada meminta belas kasihan. Dia bilang, dia harus membuktikan bahwa kejujuran adalah harta tertinggi. Mendengar kisah itu, hati Ratih semakin teriris. Ayahnya telah berjuang sendirian melawan kekejaman dunia dan pengkhianatan keluarganya, hingga nafas terakhirnya. Ia memilih untuk melindungi putrinya dari aib finansial, bahkan dengan mengorbankan kesehatannya sendiri. Ratih tahu, ia tidak bisa mengendalikan ayahnya. Ia tidak bisa menebus rumah itu. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah hidup sesuai dengan martabat yang ayahnya ajarkan, melalui kematiannya. Ia memutuskan untuk menjadikan sisa hidupnya sebagai surat penebusan. Sebuah janji bahwa ia akan menjadi setetes air sejuk di dunia yang penuh dengan api ambisi. Ratih duduk di serambi gubuknya, memandang ke kejauhan, ke arah perbukitan hijau yang memeluk desa. Di tangannya, ia memegang sebuah buku usang milik ayahnya. Buku itu adalah catatan harian yang sederhana, bukan diare emosional, melainkan catatan kecil tentang pengeluaran, jadwal mengajar, dan yang paling sering, kutipan singkat. Di salah satu halaman yang sudah menguning, Pak Wirya menulis dengan tinta yang mulai memudar. Harta yang paling terkutuk adalah harta yang didapat dengan merobek hati orang yang mencintaimu. Dan rumah yang paling rapuh bukanlah rumah yang dindingnya tua, melainkan rumah yang dibangun tanpa integritas. Rutinitas membaca catatan ayahnya menjadi ritual harian Ratih. Melalui tulisan-tulisan itu, Pak Wirya masih mengajarinya, meskipun dari alam yang berbeda. Ratih menyadari bahwa kehancuran rumahnya bukan bencana mendadak, melainkan akumulasi dari pilihan-pilihan kecil yang tidak jujur, dari ambisi yang melampaui batas etika. Ia juga belajar tentang pengampunan yang diberikan ayahnya. Pengampunan itu datang bukan karena Bima pantas mendapatkannya, melainkan karena Pak Wirya memilih untuk melepaskan kepahitan. Di mata ayahnya, cinta dan kedamaian hati jauh lebih berharga daripada tuntutan hukum atau balasan dendam. Ratih akhirnya memahami esensi dari sad ending yang ia alami. Kesedihan itu bukanlah akhir yang menyakitkan tanpa makna, melainkan proses pendewasaan yang brutal. Ia harus kehilangan segalanya, ayah, rumah, dan kemewahan, untuk mendapatkan satu hal yang paling berharga, hati nurani yang bersih. Kehidupan Ratih kini penuh dengan kerja keras, kepuasan batin yang sederhana, dan rasa sakit yang menjadi pengingat permanen. Ia tidak lagi mencari kekayaan. Ia hanya mencari cara untuk memberi, seperti yang ayahnya lakukan sepanjang hidupnya sebagai seorang guru dan penjaga musola.
Ia memandang gubuk sederhananya. Tidak ada lampu kristal, tidak ada marmer. Tetapi di dalamnya ada potret ayahnya. Dan di hatinya ada tekad yang kuat. Ia tidak punya saksi bisu kenangan yang dulu. Tetapi ia membawa warisan abadi dari ayahnya. Pelajaran tentang kejujuran dan kekuatan pengampunan. Ratih tahu, ia tidak akan pernah bisa sepenuhnya menebus dosanya kepada ayahnya. Tetapi ia dapat mengabdikan sisa hidupnya untuk membangun sebuah rumah batin yang tidak bisa digadaikan oleh siapapun, bahkan oleh ambisi terliar. Waktu berlalu, membawa Ratih semakin jauh dari bayang-bayang Bima dan kemewahan yang ia benci. Namun, takdir rupanya belum selesai menagih utang dari masa lalunya. Suatu sore, saat Ratih sedang menyiram tanaman di depan gubuknya, sebuah mobil tua berhenti di depan jalan setapak. Dari mobil itu, keluarlah seorang pria yang tampak compang-camping, kurus dan dipenuhi keputusasaan. Rambutnya gondrong tak terawat, pakaiannya lusuh, dan matanya memancarkan rasa lapar. Pria itu adalah Bima. Ratih tertegun. Ia telah lama mendengar kabar bahwa Bima menjadi buronan. Tetapi melihatnya secara langsung, dalam kondisi yang begitu mengenaskan, terasa seperti mimpi buruk yang menjadi nyata. Bima tidak lagi terlihat gagah dan ambisius. Ia hanyalah puing-puing dari keserakahan. Bima berjalan mendekat, langkahnya gontai. "Ratih, aku datang mencarimu," bisiknya, suaranya parau. "Aku kehilangan segalanya. Rumah, uang, teman. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku tahu kau pasti punya sisa uang, Ratih. Sedikit saja, untukku bisa pergi jauh." Ratih menatap mantan suaminya itu tanpa rasa marah. Hanya rasa iba yang dingin. Ia melihat Bima sebagai cerminan dari kegagalan manusia yang memuja materi. Aku tidak punya uang, Bima. Jawab Ratih tenang. Suaranya mantap. Aku hidup dari mengajar dan bekerja seadanya. Aku sudah membuang semua yang kita miliki, yang kau sebut kekayaan. Bima tertawa hambar, penuh keputusasaan. Kau masih bersandiwara, Ratih. Demi Tuhan, aku lapar. Semua ini salah ayahmu. Kalau saja dia tidak mempersulit, jangan pernah sebut nama ayahku. Potong Ratih tajam. Satu-satunya kilatan emosi yang ia tunjukkan. Semua ini adalah pilihanmu, Bima. Kau memilih ambisi di atas integritas. Kau memilih berbohong di atas kejujuran. Ayahku membayar semua itu dengan nyawanya. Tetapi ia pergi dengan hati yang bersih. Bima mencoba memohon, meraih tangan Ratih. Tetapi Ratih menarik diri. Ia melihat di mata Bima. Tidak ada penyesalan yang tulus atas perbuatannya pada Pak Wirya. Hanya penyesalan karena kegagalannya sendiri. Aku tidak bisa memberimu uang, Bima, kata Ratih. Suaranya kembali lembut, namun final. Tapi aku bisa memberimu makanan. Dan mungkin, aku bisa memberitahumu di mana ayah berada, agar kau bisa meminta maaf kepadanya. Bima terkejut. Matanya penuh tanya. Ratih menunjuk ke arah makam di bukit, tempat Pak Wirya dimakamkan. Pergilah ke sana. Katakan padanya semua yang ingin kau katakan. Aku sudah melakukan bagianku. Sekarang, hadapilah hasil dari pilihanmu sendiri. Bima terdiam. Ia melihat ke arah bukit. Katakan padanya semua yang ingin kau katakan. Aku sudah melakukan bagianku. Sekarang, hadapilah hasil dari pilihanmu sendiri. Bima terdiam. Ia melihat ke arah bukit, lalu menunduk. Ia tahu, pengampunan terakhir yang ia butuhkan, tidak akan pernah ia dapatkan di dunia ini. Tanpa sepatah kata pun, Bima berbalik. Ia tidak mengambil makanan yang ditawarkan Ratih. Ia berjalan menjauh, bukan menuju bukit makam, melainkan kembali ke jalanan, menghilang ke dalam senja, sendirian bersama dosa dan penyesalannya. Ratih memandangi kepergian Bima, merasa lega bahwa babak kelam dalam hidupnya telah ditutup. Ia kembali ke gubuknya yang sederhana, memegang erat buku catatan ayahnya. Ratih mungkin kehilangan segalanya,
Tetapi kini ia memiliki kedamaian yang tak ternilai. Ia telah belajar bahwa harta sejati adalah integritas. Dan warisan terbesarnya bukanlah rumah, melainkan pengampunan dan cinta yang abadi. Dari seorang ayah yang telah menjadi saksi bisu kenangan yang sesungguhnya.